Wa hal salatu fi afdalu am hafian? Apakah sembahyang dengan memakai kasut lebih afdal atau dengan menanggalkannya? Hafi tidak pakai kasut, tidak pakai selapa pada masa sembahyang. Wa hasaha, bahwasanya Nabi kita pernah menanggalkannya dan juga dengan para sahabat pun juga menanggalkan perkara tersebut. Fasalam anzali kau angkara alaih wa limadza angkarahu. Apakah pernah Nabi kita tanyakan dan mereka tanyakan setelahnya, dan kenapa Nabi kita ingkar? Al-jawabu al-haditsani sahihan. Kedua riwayat itu memang betul. Riwayat yang pertama Nabi kita sembahyang dengan memakai selapa. Riwayat yang kedua Nabi kita menanggalkannya dan juga dengan para sahabat juga ikut menanggalkannya. Ini satu, sesuai dengan kondisi dan keadaan masjid pada saat itu, yang dengan Masjid Nabawi hamparannya itu adalah pasir. Kalau kapet macam ini tebal lagi seperti malam semalam, Allahumma sholli ala Masjid Al-Khairat, kapetnya baru diganti tebal. Kali tak kadang kita bawa selapa yang kita bawa masuk ke tanda tadi itu, Allah. Orang juga tahu sunat tak mesti jalan seperti itu. Coba kalau pergi ke Mekah nanti tengok yang baju sudah naik sampai ke pertengahan otis di sini, kelihatan setengah bulu kaki. Kemudian yang kedua, janggut panjang tak masalah, naikkan baju tak ada masalah, tapi gaya penampung muka ke atas. Kenapa? Nih sunat nih, masuk masjid pakai kasut atau pakai selapa, tak jaga perasaan orang ramai. Jadi seperti yang saat nanti cerita itulah. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, orang di belakang ya Latif, ya itu kan imam tak menjaga perasaan makmum di belakang. Ya yang walaupun boleh, bukan haram, boleh, tapi jagalah perasaan orang yang sedang bersalawat, orang yang sedang berpikir, yang sedang berdoa. Sementara dengan kita sebagai imam lagi menyibukkan diri kita dengan SMS yang sepertinya sudah tidak ada waktu dan kesempatan untuk kita ber-SMS-an. Masih ada peluang waktu selepas sembahyang. Qala wa salatu hafian, sembahyang dengan tidak memakai selapa itu lebih afdal. Sebab yang Nabi kita laksanakan itu tidak lebih daripada dibayanil jawaz, dengan kondisi yang berbeda. Tidak ada kapet, tidak ada permadani, dan juga tidak ada keramik sebagaimana di tempat kita sekarang ini. Di samping seketika Nabi kita sembahyang dengan memakai selapa, pada saat selapa Nabi kita kotor, najis, datang malaikat memberitahukan sudah Nabi kita tanggalkan pada waktu sembahyang. Kalau selapa kita tidak bersih, sampai begitu kita akan dapat SMS daripada siapa? Misalnya kita terpinjam najis tadi itu, terus kita sembahyang dengan memakai kasut, Allahu Akbar, di bawah telapak kaki selapa kita atau kasut kita itu ada najis. Kira-kira kita akan dapat Facebook dari malaikatnya? Dapat ekek, malaikat kucing, selapa Anda kotor, terus kita tanggalkan. Kita bukan Rasulullah, kita tidak dapat wahyu yang semacam itu, sudah terputus dah. Malaikat Jibril sudah tidak turun lagi untuk menyampaikan wahyu setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu di zaman Khalifah Al-Ma'mun ada orang mengaku jadi nabi. Jadi pada saat itu dipenjarakan, kalau bukan nabi dipenjarakan sama Ma'mun. Sebab jelas itu tidak betul, mengaku jadi nabi kufur. Bukan setakat haram saja, kufur. Sebab Nabi kita bersabda la nabiyya ba'di wa khatamul anbiya'i wal mursalin, dan penutup para nabi dan rasul. Sudah tidak ada nabi. Jadi pada esok harinya tanya sama Khalifah Ma'mun kepada yang mengaku nabi tadi itu, apa saja wahyu yang terakhir yang awak terima malam tadi itu? Apa saja wahyu terakhir yang anda terima pada malam hari tadi itu? Jadi kata dia tak ada wahyu yang turun. Kenapa? Sebab malaikat Jibril tak nak masuk ke dalam penjara. Sebab aku dia di dalam penjara. Mereka tak nak masuk itu. Jadi dia tak dapat wahyu lah dia malam hari itu. Jadi kalau nakkan wahyu, aku kena keluarkan dulu daripada penjara. Ma'mun pun gelak tawa akhirnya dibebaskan. Itu bukan mengaku jadi nabi, orang kekurangan duit sebenarnya. Jadi budak-budak boleh apa segala macam. Qala wa inna masalah bina'la ini, satu alasan Imam Nawawi mengatakan sembahyang tanpa selapa itu lebih afdal di anahul aksar, sebab yang lebih banyak.
Yang kedua, Nabi kita memakai sendal itu hanya bayanan jauh di ba'dil awqat, pada sebagian waktu saja, bukan keputusan seperti itu. Di samping Nabi kita menanggalkannya saat ketika diberitahu oleh malaikat Jibril, itlaqan kasut atau selepas sudah terdapat najis. Wa inna ma angkara alim khal'ani alihim. Kenapa Nabi kita komplain pada saat mereka juga ikut menanggalkannya? Sebab karena makruh bagi orang yang sembahyang melakukan perbuatan dalam sembahyang tanpa hajat. Masalatun isyaratul akhras. Kita berhenti pada masalah